Dari bawah lagi nggak? Hah? Dari bawah lagi nggak? Iya. Dah, ya Allah, Habib. Dah, ini muntah terbanyak Pak Ustadz sepanjang episode kita. Ya, 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 orang lagi. Ya, pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami di Rahasia Batin. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan memberikan bantuan bagi mereka yang hadir sebagai narasumber, baik permasalahan yang medis maupun yang non-medis. Sama halnya seperti dengan Ibu Imas yang memiliki keterkaitan dengan almarhum kakek tercintanya, kerap berkomunikasi dan tak rela meninggalkan dirinya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja. Assalamualaikum Bu Imas, tepuk tangan ibu-ibu boleh? Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini nervous atau bagaimana? Ah? Nggak kuat. Saya yang pegang mikrofonnya boleh ya? Ibu Imas betul ya? Ya. Ibu Imas jangan jauh-jauh dong, di sini boleh. Ya, Nama saya Imas Maskuro, umur 50 tahun, asal Sukabumi. Keluhan saya, punggung saya sakit, kembung, perut saya sakit, dada saya panas. Saya sakit ini dari tahun 2013. Masalah ini pertama kali saya kena penyakit ini mimpi dulu datangnya, saya mimpi, eee, ada bapak-bapak yang ngebakar ayam semani di belakang rumah saya. Habis itu besok paginya badan saya kerasa panas, pertama di perut saya dulu. Sakitnya minta ampun, terus dibawa, adalah semingguan dibawa ke rumah sakit, sampai di sana, sampai di rumah sakit harus langsung dikuret. Dan terus langsung dikuret, tapi 1 minggu katanya hasilnya kata dokter kandungan waktu itu. Tapi pas sampai 1 minggu hasil dari kuretan itu tidak ada hasilnya, cuma ibu sehat di rahimnya, saya dikasih vitamin sama obat pereda sakit saja. ya. Tapi habis itu 1 bulan kemudian saya sakit lagi perutnya, nanti hilang lagi pindah ke punggung. Punggung saya panas banget, saking penasarannya saya dibawa sama suami saya ke spesialis saraf. Dari saraf juga tes darah sama rongsen, hasilnya tidak ada penyakitnya. Ya. Ya, terus dibawa lagi saya ke bagian dalam, sama juga tidak ada penyakitnya. Jadi secara medis nihil Ya, ya Bu ya, ya, diagnos tidak ada ya. apa-apa. Terus selama 6 tahun usaha pengobatan alternatif ada Ibu? Ada, saya dibawa ke orang pintar, waktu itu saya sampai keluar paku 7 biji pertama kali, terus keluar lagi 8 biji sampai 15. Pertama keluar saya sampai ada darahnya, sakit rasanya. Badan saya sampai ngedrop waktu itu, sakit. Dan kemarin lagi udah selesai ngerasain itu badan saya panas ya, kalau itu panas setiap mau ngejalanin sholat, badan saya nggak kuat panas. Setiap ngejalanin sholat badan saya panas, saya tahan tapi saya usaha tetap menjalankan ibadah saya nggak mau ibadah saya, ditinggalin gitu ya. Pas, kemarin waktu
adalah 3 bulan saya melihat, biasanya kan saya kalau nonton TV bukan di MNC TV, di TV sebelah ya, Kenapa ke TV sebelah? kan nggak tahu. Oh nggak tahu. Karena saya sering doa, "Ya Allah kasih jalan saya ini pengen sembuh," gitu. Nggak tahu waktu itu pagi-pagi hari Rabu saya nyetel TV MNC TV, kok ada Ustadz Danu lagi ngobatin, iya lagi ngodain, Ibu Tuti. Badan saya reaksi terus, "Oh ini kok badan saya bisa gerak kayak gini, kenapa?" Nah dari situ saya terus ngikuti, acara Ustadz Danu. Pas malam Jumatnya, dari pagi saya ngikutin, malam Jumat itu saya ikutin, nah terus ngaji malam maghribnya itu ya Kak Robi, habis maghribnya gitu ngaji, beres sholat maghrib, pas saya nunggu sholat Isya, ini tuh udah panas badanku, udah panas, udah nyocok ke sini sini. Saya ikutin cara, Nah doanya ini Ustaz ya, ya, cara doanya Ustadz Danu gitu, saya ngikutin kayak gimana. Pas waktu sholat Isya, baru 2 rakaat, di sadar saya ada kelabang, ada kelabang. Saya nggak tahu, tapi saya khusyuk dalam sholat saya. Saya nggak mau berfokus masalah itu, saya takut saya terpejam, tapi saya terus pas saya buka lagi nggak ada. Nggak tahu pergi kemana saya nggak tahu, yang penting saya menyelesaikan sholat Isya saya waktu itu. Habis gitu, eee, pas sholat malamnya, waktu sholat malam saya langsung tahajud, saya doa, saya komunikasi sama kakek saya. Kata kakek saya bilang gini, "Saya ikhlas ninggalin kamu, yang kamu minta ke Allah bahwa saya harus keluar, saya ikhlas ninggalin kamu. Tapi itu yang ada di dalam tubuh kamu harus keluarin dulu, harus dikeluarin dulu baru saya ikhlas ninggalin kamu." ya. Padahal saya belum tahu itu kakek saya wajahnya gimana, dari kecil saya belum tahu, jangankan saya, bibi saya aja nggak tahu wajah kakek saya gitu. Tapi kok saya tahu gitu, kakek saya itunya, bentuk tubuhnya sampai waktu saya pernah cerita sama, eee, Ini Kakak, komunikasinya berupa suara atau wujudnya ada Ibu? ada wujudnya, Ada wujud. kakek saya kecil gitu ya, pakai sarung, pakai itu sama ikat kepala. Terus ada burung, burung perkututnya sama ayam, ayam jago. Ya. Ibu waktu pada saat paku itu keluar dalam bentuk muntahan Muntah, kah? Muntah. sampai didoain sampai muntah, paku. Ini lagi datang kakeknya ya. Iya. Harum sekali. Ngelihat ya. Hmm. Iya iya. Saya merinding. Ya udah nggak apa-apa. Mau masuk ke ibu kakeknya. Boleh tahan dulu ngomong sama kakek. Ngomong dulu, tahan dulu. Tunggu ada Pak Ustadz, biar ngobrol sama Pak Ustadz. Boleh ngomong dulu coba. Ya silakan komunikasi dulu. Nggak apa-apa. Jangan sekarang masuk. Udah minta. Ya, jangan sekarang masuknya ya. Tunggu Pak Ustadz ya. Ya udah. Sembari saya sekarang mau undang bintang tamu saya pemirsa. Ini adalah idola remaja nih di tahun 2000, saya bisa bilang 2012 ke atas ya. Dan sekarang sudah hijrah, alhamdulillah sudah mengenakan hijab. Ini dia Melody, ex-nya personil JKT48. Tepuk tangan ibu-ibu untuk Melody. Melody, silakan Melody langsung duduk di sofa paling sebelah kiri. Melody cantik sekali sekarang berhijab ya. Sebelah sini Kak ya? Ah, Sini? iya di sebelah situ lagi boleh. Digeser lagi nanti boleh. Sini, sebelah sini ya? Sekarang juga boleh. Sih. Ya, ibu-ibu pasti agak sedikit pangling sama Melody ya. Saya ngobrol sama Melody dulu, Ibu boleh sebentar ya. Melody, bisa dibilang hijrahmu ini tanpa belajar apapun. Semua yang namanya ridho dari Allah, restu dari Allah tuh datang dalam beberapa menit ya. Lagi mau pemotretan Iya prewedding benar. kalau nggak salah waktu itu Iya ya. benar lagi priwet. Jadi tadinya sebelumnya belum dihijab. Jadi pas udah priwet, beres priwet itu habis foto-foto kayak seharian pakai hijab gitu. Terus kayak dilepas lagi tuh kayaknya nggak mau, malu gitu. Oh, Jadi Masya alhamdulillah Allah. sampai sekarang aku dihijab gitu. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak kata orang-orang awal-awal berhijab itu cobaan hidup berat sekali. Apa yang kamu rasakan? Jujur. Kalau aku sendiri ya, enggak apa ya,
enggak seberat itu ya, alhamdulillah gitu ya. Semoga maksudnya istiqomah sampai akhir hayat nanti gitu. Tapi, kalau yang berat-berat kayak gitu enggak, cuman lebih apa ya, mmm, kepercayaan diri gitu. Jadi awalnya kan dihijab tuh, terus besoknya hari kedua gitu dihijab tuh kayak kemana-mana tuh pengen ditemenin dulu sama temen gitu. Kayak sendiri tuh belum apa ya, belum apa ya, belum pede aja gitu dengan penampilan yang baru gitu. Tapi, makin hari ya udah gitu, apa sih, malah lebih apa ya, lebih nyaman aja aku di hijab. Oke, udah ini kayaknya kakek udah nggak sabar ya katanya, pengen ngobrol sama Pak Ustadz. Iya, saya langsung undang Pak Ustadz kalau gitu ya. Ya, saya juga pengen tahu ini sihirnya bagaimana nih kata kakek. Tapi ibu lagi kondisinya lagi fit nggak? Buat kakek maaf, biasanya masuk ibu. Oke, ya udah. Biasanya memang masuk ke ibu juga ya. Ya udah, yuk ibu-ibu, bapak-bapak, berikan sambutan yang meriah untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Amin, alhamdulillah. Pak Ustadz, ini ada Bu Imas 6 tahun ini sakit-sakitan. Ya konon katanya ada sosok yang mungkin saya bisa bilangnya mengaku kakeknya beliau yang menjaga katanya Pak Ustadz. Pengen ngobrol sama Pak Ustadz katanya sosok kakek ini. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakeknya anak ini. Saya asli orang Indramayu. Hmm. Minta tolong Pak Ustadz. Tutui kita minta tolong. Wis lawas Pak Ustadz. Nahan, rarai. Melas. Iki bocah orang dua salah. Orang dua dosa. Bocah gini sok jaluk nih ya Allah. Kokon petok kena kita. Kita ikhlas Pak Ustadz metu sing awake. Asal. Iki nih ceroe. Bocah kin anak sihir santet. Sing ganggu. Kokon petok kena dikit. Kita ikhlas Pak Ustadz. Metu sing putui kita. Namamu siapa? Ki Puncul. Siapa? Ki Puncul. Ki? Puncul. Puncul. Kok namamu kok lucu tokek? Kamu kakek apa-apa sih wujudnya? Wujudnya apa? Wujudnya kakek. Beneran. Beneran. Kakek apa-apa? Kakek. Beneran. Beneran. Kakek apa kakek? Wujudnya apa nggak apa-apa, cerita yang asli wujudnya apa. Wujudnya apa nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Imas, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, dimohonkan agar Engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Agar Engkau cabut dari tubuhnya Ibu Imas, ya Allah. Yang ada di tubuhnya, yang ada di perutnya, ya Allah. Yang ada di dadanya, ya Allah. Yang ada di punggungnya, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika sihir dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Imas tersebut, ya Allah. Aku mohon agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada di perutnya Ibu Imas. Yang ada di perutnya Ibu Imas, ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada di dalam perutnya Ibu Imas. Yang ada di dadanya Ibu Imas, ya Allah. Yang ada di kepalanya Ibu Imas, ya Allah. Aku mohon kepadamu yang hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah.
yang ada di perutnya Ibu Imas, yang ada di dadanya Ibu Imas, yang ada di kepalanya Ibu Imas, yang ada di punggungnya Ibu Imas, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika para dukonya menggunakan boneka dengan nama Ibu Imas, ya Allah. Dukonya menggunakan boneka dengan nama Ibu Imas, ya Allah. Dukonya menggunakan nama dengan nama Ibu Imas, ya Allah. Dan dipuasai oleh dukonya, ya Allah. Dan dipuasai oleh dukonya, ya Allah. Dan boneka tersebut dimantra-mantrai, ya Allah. Dan setiap sebulan sekali dikasih makan, ya Allah. Aku memohon kepadamu, boneka dengan nama Ibu Imas. Boneka dengan nama Ibu Imas. Boneka dengan nama Ibu Imas. Yang dimantra-mantrai. Yang ditusuk jarum. Kamu dukunnya ya. Aku mohon kepadamu agar kau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir. Dukunnya ya. Yang ada di dalam tubuhnya. Boneka yang Ibu Imas, ya Allah, amin. Dukunnya. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada di dalam boneka Dukun. atas nama Ibu Imas, ya Allah, amin. Dukun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Itu biarin dukunnya itu. Dukunnya ya Pak Ustadz. Aku mohon kepadamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah. Dukun. Yang ada di bonekanya Ibu Imas, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Bu Imas. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Bu Imas. Seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas. Yes. Keluarkan dari dalamnya tubuh Ibu Imas, ya Allah. Keluarkan dari dalamnya tubuh Ibu Imas, ya Allah. Dan kembalikan kepada orang yang berbuat zalim kepada Ibu Imas. Kembalikan kepada dukunnya, ya Allah. Dan seluruh ilmu-ilmu dukunnya, aku mohon saling bertengkar, ya Allah. Saling bertempur, ya Allah. Seluruh ilmu-ilmu dukunnya, aku mohon agar saling bertempur, ya Allah. Bertempur di dalam satu titik, yaitu jantung di dukunnya, ya Allah. Bertempur pada satu titik di jantung dukunnya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Balaslah dukun-dukun yang berbuat zalim pada Ibu Imas, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau balik darah yang ada di jantung dukunnya, ya Allah, amin. Engkau balikkan darah yang ada pada jantungnya dukunnya, ya Allah, amin. Engkau balikkan darah yang ada pada dukunnya, ya Allah, amin. Engkau balikkan darah yang ada pada dukunnya, ya Allah, amin. Dan engkau tutup semua klep jantung dukunnya, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau sumbat pembuluh darah yang di kepalanya, ya Allah, amin. Engkau sumbat pembuluh darah di kepalanya dukunnya, ya Allah, amin. Engkau sumbat pembuluh darah di kepala dukunnya, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, jika dukun ini tidak manfaat untuk keimanannya dia sendiri, tidak manfaat untuk orang lain, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau selamatkan dukun tersebut, ya Allah, amin. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir, terus dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin.
Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Imas ya Allah, amin. Keluarkan dari dalam tubuh Ibu Imas ya Allah, amin. Keluarkan dari dalam Ibu Imas terus-menerus ya Allah, amin. Dan Engkau masukkan ke dalam tubuh orang yang berbuat zalim pada Ibu Imas ya Allah, amin. Masukkan ke dalam tubuh ibu, ke dalam orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Imas ya Allah, amin. Masukkan ke dalam tubuh mereka masing-masing ya Allah. Dan aku mohon agar Engkau balaslah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada Ibu Imas ya Allah, amin. Balaslah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada Ibu Imas ya Allah, amin. Ampun. Balaslah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada Ibu Imas ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Imas ya Allah. Dan jika ada jin yang memang menentang ya Allah, hancurkan dia ya Allah, amin. Hancurkan dia dengan kuasa-Mu ya Allah, amin. Hancurkan dia dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Dan aku mohon agar Engkau kembalikan pada orang-orang berbuat zalim pada Ibu Imas ya Allah, amin. Keluarkanlah dan Engkau kembalikan pada orang-orang berbuat zalim kepada Ibu Imas ya Allah, amin. Dan Engkau balas orang-orang tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Imas ya Allah, amin. Ampun. Dan aku mohon kembalikan seluruh ilmu sihir, teluh, dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Imas ya Allah. Dan kebaliklah kepada dukun-dukunnya dan orang yang berbuat zalim pada Ibu Imas ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, orang-orang yang tidak manfaat bagi lingkungannya, tidak manfaat bagi imannya, yang merusak senantiasa ketauhidan dia sendiri ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau selamatkan orang-orang tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan sehari-harinya ya Allah. Selamatkan dia ya Allah, amin. Selamatkan dia ya Allah, amin. Selamatkan dia ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kebakar kamu ya. Hah? Minta ampun kamu sama dukun, sama Pak Ustadz dukun. Bukan dukunnya udah jatuh. Ini hanya jin biasa. Oh, ini jin biasa. Jin biasa. Dukunnya udah. Dah, balik ke kerajaanmu. Dah. Balik ke ungu. Ya. Ibu Imas, buka mata. Ya, istighfar. Istighfar dulu, istighfar dulu. Istighfar dulu ya. Istighfar dulu Ibu Imas. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. istirahat di situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sembuh ya insya Allah ya. Nggak apa-apa nangis lah. Kayak gini Mel. Susah ya untuk selama ini. Ya tapi Saya tetap tahajud, apa saya nggak tinggalin. Alhamdulillah. Nah saya nggak tinggalin Pak Ustadz, alhamdulillah. Mungkin ini hidayah bagi saya. Saya ambilnya gitu Pak Ustadz. Ini mungkin hidayah dari saya. Mungkin kemarin-kemarin saya ibadahnya kurang. Sekarang saya lebih mendekatkan diri karena Allah. Insya Allah Pak Ustadz saya akan terus memperbaiki diri saya. Iya haruslah. jangan lupa juga sering kirim-kirim kue bolu ya. Ya buat siapa aja kayak kirim bolu gitu Pak Ustadz, tapi yang enak ya. Yuk bangun yuk, pelan-pelan yuk. Tapi udah mau Ramadan ya Pak Ustadz. Iya. Kirim-kirim bolu ke masjid gitu Bu. Tuh. Ke saya juga boleh. Tapi rasa perutnya gimana? Kan dulu sempet, sekarang gimana? Ya, punggung juga tadi nama panas, rasanya panas banget Pak Ustadz. Kalau apalagi kalau dibawa sholat ya beratnya minta ampun. Kayak ada yang narik gitu, tarik gitu. Aduh. Kayak ada yang tarik cereset gitu. Sekarang piye? Alhamdulillah ini rada ringan. Kalau mau nengok ke kiri saya aja saya nggak bisa, paling segini ya. Tapi Sekarang enak. Oh alhamdulillah. alhamdulillah Pak Ustadz. Ya Melody, inilah rahasia Allah ya. Kita jadi tahu salah satu rahasia Allah tuh dari doanya Pak Ustadz. Ternyata kita bisa komunikasi sama sihir, kita Iya. tahu apa tujuan mereka. Ada pertanyaan buat Ibu nggak?
Enggak sih, Ibu kan aku mau nanya Pak sama Pak Oh ya Ustadz nanya Pak juga. Ustadz boleh. Kan ibunya juga rajin ibadah gitu ya, Mm. nggak pernah lewat, tapi kenapa masih bisa kena gitu? Kena sihir ya Pak Ustadz? Iya itulah, makanya sebenarnya ibadah itu tidak dipergunakan untuk bertempur dengan sihir, sebenarnya itu. Oh. Jadi harus diketahui ibadah itu tidak dipergunakan untuk bertempur dengan sihir. Jadi sihir itu bisa masuk salah satunya lewat emosi, amarah. Jadi siapapun orang, dia rajin ibadah tapi masih marah, berarti masih ada kesempatan sihir itu masuk. Ya Ibu ya istirahat Iya. ya, salam buat keluarga ya. Ingat pesan Pak Ustadz tadi siapapun yang dituju atau disebutkan sama jin Nggak jangan usah dipikirin. Ya. jangan Serahkan aja sama Allah Ta'ala. Tetap istiqomah dalam Udah. melakukan ibadah. Ya. Semoga ibadah Ibu semakin khusyuk ya, amin ya. Oke, terima kasih Bu Imas. Tepuk tangan ibu-ibu buat Bu Imas. Silakan. Ya, silakan. Ya, sama-sama Bu Imas. Ibu-ibu, bapak boleh ngaminin doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Tatin, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah, jika rahimnya Ibu Tatin terkena sihir, teluh dan santet dari seseorang, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika banyak sekali pengobatan-pengobatan yang musyrik di dalam tubuhnya Ibu Tatin, ya Allah. Aku memohon kepadamu agar seluruh mantra-mantra pengobatan musyrik, ilmu-ilmu musyrik, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Tatin, ya Allah, amin. Dan kau hancurkan seluruh mantra-mantra pengobatan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Tatin, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Tatin banyak sekali ilmu sihir dan santet, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada di dalam perutnya Ibu Tatin, ya Allah. Di dalam tubuhnya Ibu Tatin, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Tatin, ya Allah, amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam perutnya Ibu Tatin, yang ada di rahimnya Ibu Tatin, ya Allah. Hancurkan mantra-mantra sihirnya, ya Allah, amin. Hancurkan mantra-mantra sihirnya, ya Allah, amin. Hancurkan mantra-mantra sihirnya, ya Allah, amin. Hancurkan mantra-mantra sihir, mantra-mantra teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Tatin, ya Allah, amin. Hancurkanlah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika Ibu Tatin disihir dengan menggunakan foto, boneka, dan alat-alat sihirnya, ya Allah. Kemudian boneka dan foto tersebut ditali agar Ibu Tatin tidak bisa punya momongan, ya Allah. Ibu Tatin dihancurkan semua yang akan terjadi di dalam rahimnya Ibu Tatin, ya Allah. Aku mohon kepadamu foto-foto Ibu Tatin dan boneka-boneka Ibu Tatin yang dimantra-mantrai, yang dipuasai, yang dimantra-mantrai, yang dipuasai, yang dimantra-mantrai dan dipuasai, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar kau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada pada foto dan boneka dengan nama Ibu Tatin, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar kau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada di foto dan bonekanya Ibu Tatin, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada pada foto yang ada gambarnya Ibu Tatin dan juga boneka-boneka atas nama Ibu Tatin, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah,
hancurkan mantra-mantra sihir dan santet, dan hancurkan foto-foto dan boneka yang dipergunakan untuk berbuat zalim kepada Ibu Tatin, ya Allah, amin. Hancurkanlah semuanya, ya Allah, amin. Hancurkanlah semuanya, ya Allah, amin. Hancurkanlah, ya Allah, semuanya, ya Allah, amin. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Foto-foto dan boneka, foto atas nama Ibu Tatin dan boneka atas nama Ibu Tatin. Aku mohon dengan kuasamu dan kekuatanmu, hancurkan seluruh tali-tali yang mengikat foto-foto tersebut, ya Allah. Hancurkan tali-tali yang mengikat boneka, ya Allah. Dan aku memohon kepadamu, hancurkan seluruh boneka dan seluruh jarum-jarum yang menempel pada boneka, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra dan jarum yang menempel pada boneka. Hancurkanlah, ya Allah, amin. Hancurkan jarumnya, ya Allah. Hancurkan jarum yang menempel pada kepalanya boneka, yang menempel pada dada dan perutnya boneka, yang menempel pada punggungnya boneka, ya Allah. Hancurkan semuanya, ya Allah. Dan foto-foto yang ada minyak dan ada talinya, aku mohon agar Kau hancurkan fotonya, ya Allah. Engkau hancurkan talinya, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam perutnya Ibu Tatin, ya Allah. Dan keluarkan semuanya dari perutnya Ibu Tatin, ya Allah. Dan seluruh badannya Ibu Tatin, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, kembalikan pada orang-orang berbuat zalim pada Ibu Tatin, ya Allah. Kembalikan pada orang-orang berbuat zalim pada Ibu Tatin, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau balas orang-orang tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Ibu Tatin, ya Allah, amin. Balaslah orang tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Ibu Tatin, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun. Ayo dari perut lagi. Faya. Ayo banyak lagi yuk. Alhamdulillah. Ayo terus. Terus. Dari bawah lagi enggak? Hah? Dari bawah lagi enggak? Iya. Dah. Ya Allah. Dah, ini muntah terbanyak Pak Ustadz sepanjang episode kita. Ya. Ayo. Orang lagi. Ya pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Rahasia Batin Jangan Ketin. Tadi tuh reaksi mengeluarkan cairan dari mulut terbanyak yang pernah saya lihat. Rasanya memang ada yang ketarik keluar dari mulut. Dari perut kayak ada yang naik. Oh, Berhenti di sini, yang lamanya di leher. maaf tadi kan sempat membesar. Apa ada pergerakan maaf dari rahim juga? Nggak tahu tapi kayak kayak ada yang gerak gitu. Kayak ada yang naik. Iya tadi aku lihat Eh. gede sekali. Kadang kalau di rumah aku suka mikir ini apa buncit apa ngegedein sendiri. Kadang kayak mekar, perasaan aku doang sih. Ini setelah keluar Nggak gitu tahu. apa rasanya ini? Rada plong. Ya. Emang sering suka sakit. Kadang ada yang kayak gerak di sini. Oh. Kayak ada yang gerak-gerak gitu. Ya ibu-ibu doakan nih Ibu Tantinnya secepatnya dapat momongan ya. Amin. Ya udah kalau udah ketemu sama Pak Ustadz mah gak usah takut ya. Insya Allah ya Pak Ustadz. Jadi kita Apa bener ada yang gitu? gak usah mikirin ya mau ngirim atau apa maksudnya. Jadi kita istirahatkan aja. Ya Pak Ustadz. Hah? Kenapa Pak Ustadz? Mikirin suami Mikirin aja. suami aja, sayangi suami karena Allah aja. Dah. Ya pengen cepet punya anak. Amin. Kadang mikirnya apa
kehalangan itu, kata aku. Soalnya pas kesurupan ya itu yang nyurupinnya bilangnya gitu. Yang penting suami juga masih bersabar kan? Iya, Nggak alhamdulillah. marah-marahin Mbak kan? Enggak. Ya udah. Udah diikhtiarin sih, kan diurut-urut ya sama Pak Raji, diurut. Kata sama Pak Raji, "Ini udah ada," katanya. "Udah ada, besok mah untuk main lagi," kata dia. Pas itu, main lagi. Jadi ngedrop lagi kan Jangan ya Pak Ustadz ya, pikirannya. Nggak urut-urut usah. gitu gimana sih Pak Ustadz? Ya nggak tahu dia udah nggak apa-apa. Nggak Nggak usah diurut tuh. udah. Udah. Insya Allah ini mulai bersih keluar. Amin. Tinggal nunggu habisnya jin aja. Tinggal nunggu itu aja. Ntar nggak bakalan ada yang masuk lagi ya? Nanti yang masuk biarlah suami aja. Kan benar. Lagi ngapain, itu kerasa berat. Insya Allah nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa ya. tenang aja ada Allah udah, santai aja. Nanti yang mengetuk suami ya Pak Ustadz. Iya. Untuk masuk ya Pak Ustadz. Iya. Ya udah Mbaknya ya. Apapun itu mau mantan atau apa udah nggak usah dipikirin lagi ya. Makanya jangan sering-sering kirim foto ke pacar ya. Jadi diikat ya Pak Ustadz. Iya. Ikatannya udah kebuka ya Pak Ustadz. Insya Allah udah. Ini Mbaknya mungkin nggak tahu nih Pak Ustadz ada ikatan apaan. Kalau Aduh. lupa sih aku kadang nggak inget. Udah Heeh. kuasai kayak kena erup-erup. Hmm. Sadar pengen ngelepas tapi nggak bisa, berat udah. gitu. Sekarang insya Allah sudah ada solusinya Ah, tadi nggak ya. apa-apa. Ya. Jalan dari Allah ya. Tepuk tangan ibu-ibu buat Bu Tantin. Silakan Ibu. Mau ucapin makasih sama Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz udah doain ibu-ibu semuanya, makasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, pemirsa, hijrahnya seorang Melody X girl band yang sangat fenomenal di Indonesia adalah berita yang mengagetkan, saya yakin khususnya untuk para fansnya. Dan saya ingin bertanya sama Melody. Melody tahun ini usia ke-20? 27. 27. Ini pertanyaan dari saya pribadi ya. Mungkin Nggak kelihatan insya kan, Allah. Kak? Nggak kelihatan. Saya kira 26 Udah kata ya. Pak Ustadz tadi. Saya kira 26. 26 ya Pak Ustadz. Udah setahun. Ya, pertanyaanku insya Allah bisa menginspirasi banyak perempuan di luar sana, Amin. khususnya yang muslimah. Menurut Melody, apakah usia 27 tahun, usia yang sesungguhnya terlambat untuk menyadari bahwa menutup aurat adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan setelah akil balik? Iya aku juga sempet kayak berpikir ya kayak kenapa nggak dari dulu aja gitu, nggak dari kecil gitu. Cuman kan itu apa ya, aku yang rasain sendiri juga gitu kan. Terus dari orang tua sendiri pun maksudnya apa ya, nggak memaksakan gitu. Maksudnya menyerahkan semuanya sama aku gitu kan. Jadi ya ini pilihan aku gitu. Jadinya memang benar gitu. Kenapa sih nggak dari dulu aja? Tapi ya alhamdulillah maksudnya sebelum terlambat gitu aku udah berhijab. Alhamdulillah. Nah ini Pak Ustadz, ketika ada mungkin perempuan yang muslimah baru mungkin mendapat hidayahnya di usia yang sudah lumayan cukup dewasa Pak Ustadz. Menebus dosa-dosa yang mungkin seharusnya dari akil balik sampai dengan usia dia memutuskan untuk berhijab itu bagaimana ya Pak Ustadz? Iya, mohon ampun aja terus. Karena memang sebenarnya ibadah juga yang dinilai itu salah satunya istiqomahnya itu dinilai. Iya. Jadi pada waktu seorang itu mohon ampun, istiqomah untuk mohon ampun itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan pada waktu memohon ampun, kemudian ada keikhlasan. Keikhlasan itu maksudnya tidak gerutu, tidak merasa bahwa dosa saya sudah diampuni seperti itu. Nilai itulah yang insya Allah nanti akan baik di hadapan Allah Ta'ala. Karena selama ini orang itu biasanya hanya sekejap memohon ampun kepada Allah Ta'ala, udah dipikir itu sudah selesai. Padahal kita itu tidak tahu dosa kita itu sudah diampuni apa belum itu kita tidak tahu. Makanya sudahlah setiap kali ada kita salah, mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Sebagaimana memang diceritakan, wasyari'u ila maghfirati mirabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi kalau kita sudah tahu kesalahan, ya mohon ampun. Dan jangan mohon ampun itu sekali gitu loh. Jadi mohon ampun itu ya terus, continue. Sampai kapan ya? Sampai akhir hayat kita. Oh berarti doa kita banyak. Ya nggak apa-apa, banyak untuk mohon ampun itu malah bagus di akhirat. Banyak mohon ampun itu bagus di akhirat sebenarnya. Jadi kita tidak tahu bahwa tiap kali kita bicara bisa aja kita itu keserempet salah bicara. Sehingga nyakitin hati orang lain. Kita mikirnya itu biasa. Nah itulah
kesalahan yang terus akan kita lakukan. Nah, mohon ampun ini adalah salah satu cara bukan menebus dosa ya. Jadi salah satu cara untuk agar taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ini mohon ampun itu kerendahan diri seorang muslim kepada Allah Ta'ala agar dosa yang kemarin dikerjakan atau kemarin dikerjakan itu biar diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya Allah, ampunkan Robi kalau sering bercanda berlebihan ke Pak Ustadz. Amin. Pak Ustadz. Tapi ini Melody mumpung bertemu dengan Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan nggak? Insya Allah hijrahnya, istiqomahnya lebih kuat lagi. Silakan loh, nggak apa-apa. Apa ya, mungkin kayak apa namanya, apa sih yang harus dilakukan misalnya selain maaf, maksudnya ibadah apa aja sih yang paling utama gitu? Kan kalau sholat yang agama gitu ya, terus apa namanya, sedekah juga gitu ya. Terus apalagi sih ibadahnya Pak Ustadz yang benar-benar harus kita lakukan gitu, yang sebisa mungkin harus kita lakuin tiap hari? Sebenarnya kalau ibadah wajib jelas ya sholat itu nomor satu. Karena memang nanti di Yaumul Qiyamah pada waktu di hisab itu yang dipertanyakan dulu itu sholatnya. Ya, tapi kalau di sini adalah bukan hanya sholat secara fisik. Tetapi kalau apa namanya yang lain-lain itu bisa. Sholat itu namanya inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Mamanya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenyataannya orang yang sudah sholat dia masih berbuat keji, berbuat mungkar. Nah ini gimana caranya? Berarti sebenarnya yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan sholat secara fisiknya saja. Tetapi adalah sehari-hari dia itu mendukung nggak perilakunya terhadap sholatnya. Contoh bicara itu yang baik. Nah ini mendukung sholatnya nanti. Contoh berpikir yang baik itu akan mendukung sholatnya. Ya, melihat sesuatu yang baik, tidak mau melihat sesuatu yang buruk. Kalau melihat sesuatu yang buruk, tahu kemudian nggak terlalu dipikirin. Mendengarkan sesuatu yang baik, mau mendengarkan sesuatu yang buruk, menolak seperti itu. Bekerja, tangan bekerja yang baik, bekerja yang buruk, nggak mau kan gitu. Jadi semua itu akan mendukung sholat. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadikan Mbak Melody nggak pusing kalau kalau banyak nanti pusing.